Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah kembali hadir bersama kami di channel ini, tempat kita berbagi pengetahuan dan informasi penting seputar kesehatan, khususnya hal-hal yang jarang dibicarakan secara mendalam, namun memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dr. Bambang Prayoga, telah bertugas di bidang nefrologi dan menangani pasien dengan masalah ginjal selama lebih dari 15 tahun di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan langsung begitu banyak pasien yang akhirnya harus menjalani cuci darah seumur hidupnya hanya karena kebiasaan kecil yang mereka anggap sepele. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa menjadi peringatan dini sekaligus pedoman bagi Anda dan keluarga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang, banyak orang berpikir bahwa makan buah selalu identik dengan kesehatan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa buah adalah makanan alami, penuh vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Itu memang benar, namun ada bagian penting yang jarang diperhatikan. Tidak semua buah baik untuk setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan ginjal. Dalam pengalaman saya, ada banyak pasien yang datang dengan keluhan kerusakan ginjal dan mereka kebingungan. Hampir semuanya berkata hal yang sama. Dokter, saya rajin makan buah, kenapa ginjal saya masih bermasalah? Inilah miskonsepsi yang ingin saya luruskan. Buah memang baik, tetapi cara kita memilih buah, jumlah yang dikonsumsi, hingga kondisi tubuh kita, semua itu menentukan apakah buah menjadi penolong atau justru menjadi beban bagi ginjal. Pemirsa sekalian, saya ingin menegaskan sejak awal, ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hari. Ia bagaikan filter tubuh, menyaring racun, mengatur cairan, menjaga keseimbangan elektrolit, hingga mengendalikan tekanan darah. Jika filter ini rusak, maka seluruh tubuh akan ikut terganggu. Karena itu, menjaga ginjal adalah salah satu investasi kesehatan paling penting yang bisa kita lakukan. Mari saya ajak Anda membayangkan sejenak. Setiap hari, ginjal kita harus menyaring sekitar 180 liter darah. Dari proses tersebut, terbentuklah urin sebanyak 1-2 liter sebagai hasil akhir. Jika kita terus memberi beban tambahan pada ginjal, baik dari makanan, minuman, ataupun kebiasaan yang salah, maka kemampuan ginjal akan menurun. Pada awalnya, kerusakan ginjal mungkin tidak menampakkan gejala yang jelas. Tetapi lama-kelamaan, Anda akan mulai merasakan lelah berkepanjangan, bengkak di kaki, nyeri pinggang, dan akhirnya berakhir pada kondisi gagal ginjal yang memerlukan terapi cuci darah seumur hidup. Menurut data dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, jumlah pasien cuci darah di negeri kita kini sudah lebih dari 132.000 orang dan terus meningkat setiap tahunnya. Angka ini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan betapa berat penderitaan yang mereka alami. Bukan hanya fisik yang lemah, tetapi juga beban psikologis dan finansial yang luar biasa. Banyak pasien yang akhirnya harus berhenti bekerja, bergantung pada keluarga, bahkan kehilangan semangat hidup. Padahal, sebagian besar dari kasus ini sebenarnya bisa dicegah jika mereka memahami sejak awal makanan apa yang aman, bagaimana cara mengonsumsinya, dan kebiasaan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Inilah alasan mengapa saya begitu serius dalam menyampaikan pesan hari ini. Saya ingin Anda semua, pemirsa setia channel FJR Gemilang, benar-benar memahami perbedaan antara buah yang baik untuk ginjal dan buah yang justru merusak ginjal. Jangan sampai Anda hanya mengikuti kebiasaan umum atau sekadar ikut-ikutan tanpa mengetahui fakta medis yang sesungguhnya. Ingatlah, kesehatan ginjal bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Sekali rusak, sangat sulit untuk memulihkannya secara total. Pada kesempatan ini, saya akan mengungkapkan 3 jenis buah yang sangat baik untuk melindungi ginjal Anda, dan 3 jenis buah yang justru berpotensi merusaknya. Saya tidak hanya akan menyebutkan namanya, tetapi juga akan menjelaskan alasan ilmiah di baliknya, memberikan contoh nyata dari pengalaman pasien yang saya tangani, serta cara konsumsi yang benar. Semua ini saya rangkum dari ribuan kasus yang telah saya hadapi selama lebih dari 1 dekade. Karena itu, setiap kalimat yang Anda dengarkan dalam video ini bukan sekadar teori, melainkan hasil nyata dari pengalaman medis yang panjang. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri, seberapa seriuskah saya menjaga ginjal saya selama ini? Apakah saya sudah berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman,
Atau saya hanya mengikuti apa yang terasa enak di lidah tanpa memikirkan dampaknya bagi organ vital tubuh? Pertanyaan ini penting, karena jawaban jujur Anda akan menentukan arah perubahan kebiasaan ke depan. Pemirsa sekalian, saya tahu banyak dari Anda yang mungkin saat ini sedang makan buah sambil menonton video ini. Mungkin Anda merasa aman karena buah adalah makanan alami. Tetapi izinkan saya berkata dengan tegas, berhentilah sejenak. Simpan buah Anda sebentar. Dengarkan penjelasan ini sampai akhir. Karena bisa jadi, buah yang sedang Anda makan saat ini termasuk dalam daftar buah yang diam-diam memperburuk kondisi ginjal Anda. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi saya ingin menyelamatkan Anda dari kebiasaan salah yang bisa berakibat fatal. Sepanjang perjalanan saya sebagai dokter, ada banyak kisah yang menyedihkan. Pasien yang awalnya sehat, penuh semangat, perlahan-lahan jatuh sakit karena ginjal mereka rusak. Sebagian besar dari mereka berkata, seandainya dulu saya tahu lebih awal, tentu saya tidak akan melakukan kesalahan ini. Itulah yang membuat saya bertekad untuk membagikan pengalaman ini kepada masyarakat luas, termasuk kepada Anda semua, pemirsa setia channel FJR Gemilang. Di bab pertama ini, saya ingin membangun kesadaran bahwa menjaga ginjal bukan hanya soal menghindari makanan yang jelas-jelas berbahaya seperti junk food atau minuman bersoda. Lebih dari itu, kita harus memahami bahwa ada buah-buahan tertentu yang meskipun terlihat sehat, sebenarnya berisiko tinggi bagi mereka yang memiliki fungsi ginjal tidak sempurna. Oleh karena itu, pesan utama saya pada pembukaan ini adalah, jangan anggap enteng setiap makanan yang masuk ke tubuh Anda. Ingatlah, ginjal adalah penyaring yang setia bekerja untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Mereka tidak pernah beristirahat. Sudah sepatutnya kita menjaga mereka dengan penuh kesadaran. Dalam bab-bab berikutnya, saya akan memandu Anda untuk mengenali buah pelindung ginjal yang pertama, kemudian buah yang harus dihindari, disertai dengan kisah nyata pasien agar Anda bisa lebih memahami dampaknya. Saya ingin perjalanan kita dalam video ini menjadi pembelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap pola makan sehari-hari. Jadi, tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang. Dengarkan setiap penjelasan dengan saksama, simpan informasi ini baik-baik, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga serta orang-orang terdekat. Karena kesehatan bukan hanya milik pribadi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang budiman, setelah kita memahami pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan bahaya dari asumsi keliru soal konsumsi buah, kini saatnya saya memperkenalkan buah pertama yang secara klinis terbukti mampu melindungi dan mendukung fungsi ginjal dengan sangat baik. Buah ini mungkin tidak sepopuler apel atau pisang dalam keseharian kita di Indonesia, tetapi manfaatnya bagi kesehatan ginjal sangat luar biasa. Buah tersebut adalah cranberry. Cranberry merupakan buah mungil berwarna merah tua yang tumbuh di daerah beriklim dingin, terutama di wilayah Amerika Utara. Meskipun tidak tumbuh secara luas di Indonesia, cranberry sudah banyak tersedia dalam bentuk jus tanpa gula, buah kering tanpa tambahan pemanis, bahkan suplemen ekstra cranberry di berbagai toko kesehatan. Namun yang ingin saya tekankan di sini bukan sekadar bentuk olahannya, melainkan manfaat klinis yang telah terbukti secara nyata dalam pengalaman saya sendiri sebagai dokter. Izinkan saya menceritakan kisah nyata salah satu pasien saya. Namanya Ibu Sari Wulandari, seorang wanita usia 65 tahun yang berasal dari Surabaya. Beliau datang ke klinik dengan keluhan ringan yang pada awalnya tampak sepele. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan adanya proteinuria ringan, yaitu kebocoran protein dalam urin. Ini adalah salah satu tanda awal gangguan fungsi ginjal. Dalam uji laboratorium lainnya, fungsi ginjal beliau juga mulai menunjukkan penurunan, meskipun belum masuk tahap kronis yang parah. Saat itu, Ibu Sari sangat khawatir. Beliau berkata, "Dok, saya tidak pernah makan makanan aneh-aneh. Saya juga tidak punya diabetes atau tekanan darah tinggi. Kenapa ginjal saya bisa bermasalah?" Saya pun melakukan wawancara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah peradangan ringan yang berlangsung cukup lama dan tidak disadari. Maka, saya menyarankan Ibu Sari untuk mengubah pola makannya dan secara khusus saya anjurkan untuk minum segelas jus cranberry tanpa gula setiap hari selama 6 bulan. Apa yang terjadi kemudian sungguh menggembirakan. Setelah rutin mengonsumsi cranberry, hasil tes urin Ibu Sari menunjukkan penurunan signifikan pada kadar protein. Fungsi ginjalnya menjadi lebih stabil, dan bahkan tekanan darahnya ikut membaik. Ini bukan kebetulan. Dalam banyak penelitian dan literatur medis, cranberry dikenal sebagai buah pelindung alami untuk ginjal, terutama karena 3 alasan utama yang akan saya uraikan berikut ini. Pertama, cranberry mengandung antosianin,
yaitu senyawa antioksidan yang sangat kuat. Antosianin berfungsi mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, termasuk pada jaringan ginjal. Stres oksidatif ini ibarat karat yang perlahan-lahan merusak organ dari dalam. Dengan rutin mengonsumsi cranberry, tubuh akan mendapat lapisan perlindungan alami yang membantu memperlambat kerusakan sel ginjal. Ini ibarat Anda memasang pelindung tambahan pada saringan air rumah agar tidak cepat rusak karena kotoran. Kedua, cranberry memiliki sifat antibakteri alami yang sangat efektif untuk mencegah infeksi saluran kemih, ISK. Perlu diketahui bahwa infeksi saluran kemih, jika tidak ditangani dengan baik, bisa naik ke ginjal dan menyebabkan infeksi ginjal yang lebih serius. Salah satu kandungan aktif dalam cranberry adalah proantosianidin tipe A, yang bisa mencegah bakteri seperti E. coli menempel pada dinding saluran kemih. Saya biasa menjelaskan kepada pasien seperti ini, bayangkan bakteri seperti kotoran yang menempel di pegangan tangga atau eskalator, dan cranberry bekerja seperti cairan pembersih yang mencegah kotoran itu menempel. Ini sangat penting terutama untuk wanita lansia yang lebih rentan mengalami ISK berulang. Ketiga, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin cranberry dapat membantu menurunkan produksi protein dalam urin atau proteinuria. Bagi pasien ginjal, ini adalah salah satu indikator penting. Semakin sedikit protein yang bocor ke urin, semakin baik fungsi filtrasi ginjal. Dalam jangka panjang, ini bisa mencegah perkembangan penyakit ginjal kronis. Banyak dari Anda mungkin bertanya, "Dok, bagaimana cara mengonsumsi cranberry dengan benar?" Jawabannya sederhana. Jika Anda menemukan cranberry dalam bentuk jus, pastikan tidak mengandung tambahan gula. Minumlah sekitar 150 ml per hari, cukup 1 gelas kecil setelah makan. Jika Anda mendapatkan buah cranberry segar atau kering, cukup makan segenggam kecil setiap hari. Yang terpenting adalah konsistensinya. Jangan hanya minum 1-2 kali lalu berhenti. Efek perlindungan akan muncul bila dikonsumsi rutin dan teratur. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan, "Dok, saya tidak punya masalah ginjal. Apakah masih perlu minum cranberry?" Jawaban saya, tentu saja. Pencegahan jauh lebih murah dan lebih mudah daripada pengobatan. Sama seperti Anda memasang filter air di rumah meski airnya belum keruh, mengonsumsi cranberry bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan ginjal Anda, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan gangguan ginjal. Sebaliknya, saya juga ingin mengingatkan bahwa tidak semua produk cranberry di pasaran baik untuk dikonsumsi. Banyak jus cranberry kemasan yang ditambahkan pemanis buatan, perasa, bahkan pengawet yang tinggi. Bacalah label dengan teliti sebelum membeli. Pilihlah produk yang murni, tanpa tambahan gula, atau lebih baik lagi jika Anda bisa membuat jus cranberry sendiri dari buah segar atau beku. Anda juga bisa menggunakan ekstra cranberry dalam bentuk kapsul, tetapi pastikan membeli dari produsen terpercaya yang mencantumkan dosis dan izin resmi BPOM atau otoritas kesehatan lain. Sahabat FJR Gemilang, satu hal penting yang ingin saya tekankan adalah jangan menunggu sampai ginjal bermasalah baru mulai peduli dengan pola makan. Jadikan konsumsi buah seperti cranberry sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sehari-hari. Apalagi jika Anda atau anggota keluarga pernah mengalami infeksi saluran kemih, tekanan darah tinggi, atau kadar kreatinin yang mulai naik. Semua itu bisa menjadi tanda-tanda awal bahwa ginjal Anda butuh perhatian lebih. Sebagai penutup bab ini, saya ingin Anda mencatat satu hal penting. Cranberry bukan sekadar buah biasa, melainkan alat bantu alami yang telah terbukti mendukung kesehatan ginjal secara nyata. Dan jika Anda adalah orang yang peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, mulailah hari ini. Satu langkah kecil seperti mengganti minuman manis dengan jus cranberry tanpa gula bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Di bab selanjutnya, kita akan membahas buah yang harus diwaspadai. Meskipun kelihatannya sehat dan manis, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi fungsi ginjal, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Saya akan membagikan kisah seorang pasien pria yang sangat menyukai buah ini, dan bagaimana kebiasaannya itu tanpa sadar membawa dia ke ruang cuci darah. Jangan lewatkan. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah sebelumnya kita membahas buah cranberry sebagai pelindung ginjal yang sangat efektif, kini saya akan mengajak Anda menyelami sisi lain dari pola makan yang seringkali tidak disadari bahayanya. Kali ini, kita akan membahas buah yang tampak sehat, enak, dan sering dianggap mewah, namun justru menyimpan bahaya tersembunyi bagi fungsi ginjal. Buah itu adalah anggur. Mendengar nama anggur, mungkin banyak dari Anda langsung membayangkan buah yang manis, berair, dan tampak menarik. Apalagi anggur sering dikaitkan dengan kemewahan dan kesehatan.
Tidak sedikit juga yang berpikir bahwa anggur adalah buah yang kaya antioksidan dan baik untuk jantung. Itu memang benar dalam konteks tertentu. Namun, bagi orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal, anggur justru bisa menjadi sumber masalah serius. Saya ingin berbagi kisah nyata yang sangat membekas dalam pengalaman praktik saya. Seorang pasien bernama Pak Budi Santoso, usia 62 tahun, berasal dari Medan. Beliau adalah seorang pedagang buah yang cukup sukses dan setiap hari dikelilingi oleh berbagai macam buah segar. Di antara semua buah, anggur adalah favoritnya. Beliau sering berkata kepada saya, "Dok, saya ini tiap hari makan anggur. Buah semanis ini pasti sehat dong, ya?" Kalimat itu beliau ucapkan dengan penuh keyakinan, karena menurut beliau, manisnya buah menandakan kadar gula alami yang tinggi, dan itu dianggap sumber energi yang baik. Namun, keyakinan Pak Budi ternyata keliru. Ketika beliau datang ke klinik, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar gula darahnya sangat tinggi, dan yang lebih mengejutkan lagi, fungsi ginjalnya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ketika saya telusuri lebih jauh, pola makan beliau sangat bergantung pada buah, terutama anggur. Setiap hari, beliau bisa makan hingga 1 kilogram anggur, karena merasa itu sehat dan alami. Saya kemudian menjelaskan secara perlahan dan ilmiah bahwa anggur, meskipun termasuk buah, memiliki kandungan fruktosa dan gula total yang sangat tinggi. Ini adalah jenis gula yang cepat diserap tubuh dan bisa meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Satu tandan anggur, jika dihitung, mengandung gula setara dengan segelas minuman boba atau bahkan lebih, tergantung jenis dan tingkat kemanisannya. Fruktosa dalam anggur, jika dikonsumsi secara berlebihan, akan membebani ginjal dalam proses penyaringan darah, dan dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Mari kita pahami lebih dalam. Ada 3 alasan utama mengapa anggur bisa menjadi perusak ginjal yang diam-diam. Pertama, kandungan gula alami yang sangat tinggi, terutama dalam bentuk fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula yang secara metabolik diproses di hati, dan ketika dalam jumlah besar, dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida, resistensi insulin, dan peningkatan asam urat. Semua proses ini tidak hanya memperburuk kondisi metabolik tubuh, tetapi juga menambah beban kerja ginjal. Jika fruktosa terus-menerus dikonsumsi tanpa kontrol, maka ginjal akan terus terpapar oleh zat-zat hasil metabolisme yang harus difiltrasi secara ekstra. Kedua, fruktosa yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah mikro di ginjal, atau yang disebut dengan glomerulosklerosis. Dalam dunia medis, ini adalah kondisi di mana pembuluh darah kecil yang menyaring darah di ginjal menjadi rusak akibat tekanan gula dan toksin yang tinggi. Bayangkan saringan kecil yang dipakai setiap hari tanpa istirahat, lalu terus-menerus disiram dengan air kotor dan bertekanan tinggi, maka tidak butuh waktu lama saringan itu akan bocor atau rusak. Hal ini juga yang menjadi penyebab utama nefropati diabetik, yaitu kerusakan ginjal akibat komplikasi diabetes. Ketiga, anggur sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar karena teksturnya kecil, lembut, dan manis. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah makan terlalu banyak. Bahkan saya pernah menangani seorang pasien yang bisa menghabiskan 2 kilogram anggur dalam 1 hari, karena dianggap sebagai cemilan sehat. Inilah yang saya sebut sebagai kebiasaan kecil yang berakibat besar. Seringkali pasien tidak sadar bahwa sesuatu yang tampak tidak berbahaya justru menjadi akar dari masalah besar di masa depan. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah orang sehat tidak boleh makan anggur sama sekali? Tentu boleh, asalkan dalam jumlah wajar dan dengan pemahaman yang benar. Bagi orang yang tidak memiliki gangguan ginjal, anggur bisa tetap dikonsumsi dalam jumlah kecil, misalnya tidak lebih dari 10 butir per hari, dan sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Hal ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga dampaknya terhadap lonjakan glukosa tidak terlalu besar. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal, terlebih yang sudah didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis atau memiliki komplikasi diabetes, saya sangat menyarankan untuk menghindari anggur, atau setidaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Kita tidak ingin mempercepat kerusakan ginjal hanya karena kesalahan kecil yang bisa dihindari. Saya tahu mungkin sulit bagi sebagian orang yang sudah terbiasa menjadikan anggur sebagai camilan favorit. Tapi saya ingin Anda melihat ini sebagai langkah perlindungan untuk organ vital Anda. Sama seperti Anda berhenti merokok demi kesehatan paru-paru, maka membatasi konsumsi anggur juga bisa menjadi bentuk kasih sayang terhadap ginjal Anda sendiri. Satu hal yang perlu dicatat, tidak semua yang manis itu baik, dan tidak semua buah cocok untuk setiap kondisi tubuh. Disinilah pentingnya pemahaman personalisasi dalam pola makan.
Apa yang baik untuk satu orang, belum tentu baik untuk yang lain, terutama jika kondisi medisnya berbeda. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengingatkan satu pesan penting. Jangan menilai kesehatan dari rasa dan tampilan buah semata. Manisnya anggur tidak selalu berarti sehat, dan makan banyak buah bukan jaminan bahwa tubuh kita terhindar dari penyakit. Justru dengan pemahaman yang benar tentang kandungan dan dampaknya terhadap organ tubuh, kita bisa membuat pilihan yang jauh lebih bijak. Di bab selanjutnya, saya akan memperkenalkan buah pelindung ginjal yang kedua, yang tidak kalah penting dan jauh lebih mudah ditemukan di Indonesia, apel. Buah ini bukan hanya murah dan familiar, tetapi juga mengandung serat dan zat aktif yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki fungsi ginjal. Kita juga akan bahas bagaimana apel bisa menjadi alat bantu alami dalam menurunkan risiko kerusakan ginjal dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang bijak, setelah kita menyadari bahwa tidak semua buah aman bagi kesehatan ginjal, seperti halnya anggur yang tinggi fruktosa dan bisa membahayakan bagi penderita gangguan ginjal, kini kita kembali membahas buah yang justru menjadi sekutu terbaik ginjal Anda, dan syukurnya. Buah ini sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, warung buah pinggir jalan, hingga supermarket. Buah tersebut adalah apel. Banyak orang mengenal apel hanya sebagai buah diet atau pelengkap salad, tetapi sedikit yang tahu bahwa apel juga memiliki peran besar dalam mendukung kesehatan ginjal, terutama karena komposisinya yang unik dan efek jangka panjang yang sangat positif. Izinkan saya bercerita tentang seorang pasien saya, Pak Agus Wijaya, usia 70 tahun, pensiunan guru yang tinggal di Jakarta. 5 tahun lalu, beliau didiagnosis menderita hipertensi. Tekanan darahnya tidak terkontrol, dan mulai muncul gejala kelelahan, bengkak di kaki, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan fungsi ginjal. Saat itu, saya memberi saran agar beliau memperbaiki pola makan dan menambahkan 1 buah apel setiap hari dalam menu makannya. Pak Agus awalnya ragu. Beliau bertanya, "Dok, masa sih cuma makan apel bisa bantu ginjal saya?" Tapi saya minta beliau mencoba selama 6 bulan dulu, dan hasilnya mengejutkan. Tekanan darahnya mulai stabil, fungsi ginjalnya tidak memburuk bahkan justru membaik, dan beliau merasa lebih segar dan ringan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lantas, apa sebenarnya kekuatan tersembunyi dari apel? Pertama, apel kaya akan serat larut air, terutama jenis pektin. Serat ini bekerja seperti spons di dalam tubuh. Ia menyerap zat-zat beracun, termasuk limbah nitrogen dan logam berat yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Dengan mengurangi beban racun ini, maka ginjal bisa bekerja lebih ringan. Saya sering menggambarkannya seperti sistem transportasi Transjakarta. Jika semua penumpang naik lewat jalur khusus dan tertib, maka arus perjalanan akan lancar. Demikian pula, serat apel membantu menyaring sisa metabolisme dengan efisien tanpa membebani ginjal. Kedua, apel mengandung kalium alami dalam jumlah sedang, yang sangat ideal untuk penderita gangguan ginjal ringan hingga sedang. Kalium dalam tubuh memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi otot, termasuk otot jantung. Namun, terlalu banyak kalium bisa berbahaya bagi penderita ginjal, karena ginjal yang rusak tidak mampu membuang kelebihan kalium dengan baik. Apel menjadi pilihan yang aman karena kandungan kaliumnya tidak setinggi pisang atau jeruk, tetapi tetap cukup untuk memberikan manfaat menjaga tekanan darah stabil tanpa membahayakan. Ketiga, apel mengandung quercetin, yaitu antioksidan alami yang dapat melawan peradangan dan mengurangi kerusakan oksidatif pada sel-sel ginjal. Dalam kondisi stres atau tekanan metabolik seperti hipertensi atau diabetes, ginjal mengalami tekanan luar biasa. Quercetin membantu melindungi pembuluh darah kecil di dalam ginjal agar tidak cepat rusak. Ini sangat penting karena pembuluh darah mikro adalah komponen vital dalam proses penyaringan limbah di ginjal. Keempat, hasil penelitian jangka panjang dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang rutin makan 1 apel setiap hari memiliki risiko 30% lebih rendah mengalami penyakit ginjal kronis dibandingkan mereka yang jarang atau tidak pernah makan apel. Penelitian ini melibatkan ribuan partisipan selama 20 tahun dan memberikan data yang kuat bahwa apel memang bukan sekadar buah biasa. Kemudian muncul pertanyaan penting, bagaimana cara mengonsumsi apel dengan benar agar mendapatkan manfaat optimal untuk ginjal? Berikut panduan praktisnya. 1 buah apel ukuran sedang per hari sudah cukup. Tidak perlu makan banyak, karena terlalu banyak serat dalam sekali waktu juga bisa mengganggu pencernaan. Makan dengan kulitnya. Justru kulit apel mengandung pektin dan antioksidan tertinggi. Pastikan dicuci bersih sebelum dimakan, atau rendam dengan air garam sebentar untuk mengurangi residu pestisida.
Waktu terbaik untuk makan apel adalah di antara waktu makan utama, misalnya di pagi hari sekitar jam 10 atau sore hari pukul 4. Ini akan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan maksimal tanpa mengganggu proses pencernaan makanan utama. Jangan tambahkan gula, saus, atau bahan olahan lain. Apel sebaiknya dimakan dalam bentuk alami. Hindari jus apel kemasan yang biasanya sudah ditambahkan pemanis buatan. Bagi penderita diabetes atau prediabetes, apel juga termasuk buah dengan indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Selama porsinya tidak berlebihan, apel tetap aman dan bahkan bermanfaat. Namun demikian, tetap ada satu catatan penting. Jika Anda memiliki masalah pencernaan tertentu seperti GERD atau refluks asam lambung, dan merasa tidak nyaman setelah makan apel mentah, Anda bisa mengukus apel sebentar untuk mengurangi keasaman. Ini juga berlaku bagi lansia yang mungkin mengalami kesulitan mengunyah buah keras. Sahabat FJR Gemilang, dalam dunia kedokteran, kami sering mengingatkan pasien bahwa mengubah gaya hidup tidak harus dimulai dari langkah besar. Justru perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar. Menambahkan satu apel dalam rutinitas makan harian adalah salah satu contoh perubahan kecil yang bisa menghasilkan perlindungan jangka panjang bagi ginjal Anda. Apel juga mudah dibawa kemana-mana. Tidak perlu dikupas jika sudah dicuci bersih, dan tidak mudah rusak seperti buah-buahan lain. Sangat cocok untuk orang tua, pekerja kantoran, pelajar, hingga para pensiunan yang ingin menjaga kesehatan tanpa repot. Bila Anda ingin membiasakan keluarga di rumah untuk hidup lebih sehat, mulailah dari hal sederhana seperti ini. Sediakan apel di meja makan atau di kulkas. Berikan contoh langsung dengan mengonsumsinya setiap hari. Anak-anak dan cucu akan meniru, dan perlahan pola makan keluarga akan ikut berubah. Percayalah, upaya kecil ini akan menjadi investasi besar untuk kesehatan jangka panjang seluruh anggota keluarga. Di bab berikutnya, saya akan mengungkap buah yang terlihat menyegarkan, sangat digemari saat musim panas, tetapi ternyata menyimpan bahaya serius bagi ginjal, buah leci. Kita akan membahas mengapa kandungan fruktosanya tinggi, bagaimana bisa memicu pembentukan batu ginjal dan serangan asam urat, serta apa saja batasan aman konsumsinya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang setia, di bab sebelumnya kita telah mempelajari betapa bermanfaatnya apel bagi kesehatan ginjal, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau mulai mengalami penurunan fungsi ginjal. Sekarang, mari kita geser perhatian kita ke buah lain yang sering dianggap aman dan menyegarkan, padahal menyimpan potensi risiko tinggi terhadap fungsi ginjal, terutama bila dikonsumsi secara berlebihan. Buah ini adalah leci. Leci dikenal sebagai buah yang sangat digemari saat musim panas. Rasa manis dan segarnya mampu memberikan sensasi menyenangkan di mulut. Warnanya putih bening, dagingnya lembut, dan aromanya khas. Banyak orang menyukainya, baik dimakan langsung, dicampur dalam es buah, sirup, hingga digunakan sebagai pelengkap minuman dalam kemasan. Namun yang jarang disadari adalah bahwa di balik kenikmatan leci, terdapat bahaya tersembunyi bagi fungsi ginjal, terutama bagi orang yang rentan terhadap gangguan metabolik. Izinkan saya berbagi pengalaman nyata dari seorang pasien yang pernah saya tangani. Namanya Ibu Dewi Kartika, usia 66 tahun, berasal dari Bandung. Beliau datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat di pinggang dan rasa sakit saat buang air kecil. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan pencitraan ginjal, ditemukan bahwa beliau menderita batu ginjal, dan kadar asam uratnya juga sangat tinggi. Saat dilakukan wawancara mendalam mengenai pola makan, diketahui bahwa beliau sangat gemar makan leci, terutama saat musimnya tiba. Dalam sehari, beliau bisa menghabiskan lebih dari 1 kilogram leci segar, karena merasa itu adalah buah alami dan tidak berbahaya. Saat saya jelaskan bahwa leci bisa memicu pembentukan batu ginjal dan meningkatkan asam urat, Ibu Dewi tampak kaget. Tapi dok, saya jarang makan daging atau makanan asin. Saya lebih banyak makan buah, ujarnya. Dan disinilah letak kesalahpahaman yang umum terjadi. Banyak orang mengira bahwa asal makan buah, pasti sehat. Padahal, seperti yang telah kita bahas sejak awal, tidak semua buah cocok untuk semua kondisi tubuh. Mari kita telaah secara ilmiah, mengapa leci bisa menjadi buah perusak ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Pertama, leci mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi. 1 butir leci ukuran sedang mengandung fruktosa setara dengan setengah sendok teh gula pasir. Bayangkan jika seseorang mengonsumsi 20-30 butir leci dalam sekali duduk, maka tubuhnya menerima asupan fruktosa dalam jumlah besar.
Fruktosa saat dimetabolisme di hati akan menghasilkan asam urat sebagai salah satu produknya. Asam urat berlebih ini akan disaring oleh ginjal. Jika ginjal Anda tidak kuat atau sudah mulai bermasalah, asam urat yang menumpuk bisa membentuk kristal dan menjadi batu ginjal. Kedua, konsumsi fruktosa yang tinggi secara terus-menerus akan memicu resistensi insulin, yang pada akhirnya dapat memperburuk fungsi ginjal. Tubuh yang mengalami resistensi insulin juga cenderung mengalami peradangan kronis, dan ini adalah musuh utama dari pembuluh darah kecil di ginjal. Sama seperti sistem irigasi sawah yang tersumbat, pembuluh darah mikro di ginjal yang terganggu akan menyebabkan tekanan dalam sistem filtrasi meningkat dan perlahan-lahan menghancurkan struktur ginjal dari dalam. Ketiga, leci sangat mudah membuat ketagihan. Rasanya yang manis dan ukurannya yang kecil membuat orang cenderung makan tanpa berhenti. Apalagi jika disajikan dalam bentuk es buah atau minuman segar, kita seringkali lupa menghitung berapa banyak yang telah kita konsumsi. Disinilah bahayanya. Tanpa disadari kita telah memasukkan kadar gula berlebih yang membebani sistem metabolik dan ginjal. Keempat, kandungan kalium dalam leci juga tidak rendah. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, kalium tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Namun, bagi penderita gangguan ginjal kronis, kalium tinggi bisa menyebabkan hiperkalemia, suatu kondisi yang bisa memicu gangguan irama jantung hingga henti jantung mendadak. Maka dari itu, konsumsi leci harus sangat diperhatikan, terutama oleh pasien ginjal stadium 3 ke atas. Untuk menjelaskan lebih sederhana kepada pasien, saya sering menggunakan analogi ini. Fruktosa dalam buah seperti leci ibarat bensin premium dengan oktan tinggi. Jika digunakan terlalu banyak dan tidak sesuai kebutuhan mesin, maka lama-lama mesin akan overheat. Begitu pula tubuh kita. Terlalu banyak fruktosa tidak hanya membebani hati, tetapi juga membuat ginjal harus bekerja ekstra untuk membuang limbah metaboliknya. Lalu, muncul pertanyaan yang sering saya dengar, "Dok, berarti leci harus dihindari sepenuhnya?" Jawabannya tidak selalu, tetapi perlu diperhatikan porsinya dan waktu konsumsinya. Berikut ini adalah panduan aman mengonsumsi leci, khususnya bagi Anda yang ingin tetap menikmati buah ini namun tetap menjaga ginjal. Batasi konsumsi maksimal 5 butir leci dalam sekali makan. Hindari makan leci saat perut kosong, karena penyerapan fruktosa akan berlangsung sangat cepat dan meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Sebaiknya makan leci 1 jam setelah makan utama, agar tubuh sudah dalam kondisi stabil dan tidak langsung menyerap gula secara drastis. Hindari konsumsi leci bersamaan dengan makanan atau minuman manis lainnya, seperti sirup, es krim, atau kue manis. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, asam urat tinggi, atau penyakit ginjal kronis, lebih baik hindari leci sama sekali. Saya paham bahwa mengubah kebiasaan makan bukan hal yang mudah. Terlebih jika buah tersebut sudah menjadi favorit keluarga. Tapi percayalah, pencegahan jauh lebih ringan dan murah dibanding pengobatan. Batu ginjal yang terbentuk akibat konsumsi gula berlebih seperti fruktosa dari leci bisa menyebabkan nyeri hebat, infeksi, dan bahkan harus dioperasi jika sudah menutup saluran kemih. Sahabat FJR Gemilang, satu hal penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesalahan kecil dalam pola makan sehari-hari bisa menjadi pemicu kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Kita sering lalai karena merasa makanan tersebut alami, berasal dari alam, dan tidak mungkin membahayakan. Namun tubuh kita tidak hanya memproses makanan berdasarkan asalnya, tetapi berdasarkan komposisi nutrisinya dan kondisi organ yang menerimanya. Sebagai penutup bab ini, mari kita catat satu prinsip penting. Jangan pernah menilai makanan hanya dari rasanya di lidah, tetapi dari dampaknya terhadap tubuh dalam jangka panjang. Leci memang enak, segar, dan manis. Tetapi manis di lidah belum tentu manis bagi ginjal Anda. Di bab selanjutnya, kita akan kembali membahas buah pelindung ginjal yang ketiga, pepaya. Buah ini tidak hanya terkenal sebagai pelancar pencernaan, tetapi juga memiliki kandungan enzim, vitamin, dan elektrolit yang sangat ramah terhadap ginjal. Bahkan pepaya bisa membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Kita akan membedah manfaatnya satu persatu, lengkap dengan kisah nyata pasien yang merasakan sendiri perubahan kesehatannya setelah rutin makan pepaya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang, setelah kita memahami betapa buah seperti leci bisa diam-diam menjadi musuh bagi ginjal, kini saatnya kita kembali membahas buah yang justru menjadi penolong alami, bahkan seringkali diremehkan karena kesederhanaannya. Buah ini sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan bisa tumbuh di halaman rumah. Buah tersebut adalah pepaya. Mungkin banyak dari Anda menganggap pepaya
hanya sebagai buah pelancar buang air besar. Padahal, pepaya menyimpan berbagai manfaat luar biasa yang secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan ginjal, terutama melalui kemampuannya dalam mendukung sistem pencernaan, mengurangi peradangan, menjaga keseimbangan elektrolit, dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Mari saya mulai dengan kisah nyata seorang pasien saya bernama Ibu Rinasari, usia 63 tahun, berasal dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan lambung yang sering bermasalah, perut kembung, sembelit, dan cepat lelah. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, diketahui bahwa gangguan pencernaan yang beliau alami ternyata berdampak besar pada proses penyerapan nutrisi. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun, metabolisme terganggu, dan fungsi ginjal pun ikut melemah. Saya menyarankan beberapa perubahan pola makan. Salah satunya adalah menambahkan pepaya matang dalam porsi kecil setiap hari. Dalam 6 bulan, perubahan yang terjadi cukup drastis. Pencernaannya membaik, warna kulit wajah lebih cerah, dan hasil laboratorium menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya kembali stabil. Pengalaman Ibu Rina memperlihatkan bahwa perbaikan dari organ pencernaan bisa berdampak besar pada kondisi ginjal. Dan disinilah peran pepaya menjadi sangat penting. Mari kita bahas 5 alasan utama mengapa pepaya sangat bermanfaat untuk ginjal. Pertama, pepaya mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berfungsi menetralisir radikal bebas dalam tubuh. Ginjal sebagai organ penyaring sangat rentan terhadap kerusakan akibat stres oksidatif. Vitamin C membantu membersihkan residu berbahaya dan melindungi sel-sel ginjal agar tidak rusak lebih cepat. Saya sering menyebutnya sebagai petugas kebersihan tubuh. Bayangkan jika ginjal terus bekerja menyaring racun setiap hari tanpa bantuan pembersih, tentu akan cepat aus. Kedua, pepaya memiliki enzim unik bernama papain. Enzim ini membantu tubuh mencerna protein lebih efisien. Bagi orang yang mengalami gangguan ginjal, limbah nitrogen dari metabolisme protein adalah beban berat. Dengan papain, proses pencernaan menjadi lebih sempurna sehingga mengurangi sisa protein yang harus dibuang oleh ginjal. Ini sangat membantu memperingan kerja ginjal, terutama pada pasien ginjal stadium awal. Ketiga, kandungan kalium dalam pepaya tergolong sedang. Artinya, bagi penderita penyakit ginjal ringan hingga sedang, pepaya adalah sumber elektrolit yang aman. Kalium tetap diperlukan tubuh untuk menjaga fungsi otot, detak jantung, dan keseimbangan cairan. Namun bila terlalu tinggi, justru menjadi beban. Pepaya berada di titik tengah, cukup memberikan manfaat tanpa membahayakan. Keempat, pepaya kaya akan karotenoid, terutama likopen. Zat ini tidak hanya memberikan warna oranye khas pada pepaya, tetapi juga melindungi pembuluh darah kecil di dalam ginjal dari pengerasan atau sumbatan. Likopen juga terbukti menurunkan risiko inflamasi kronis yang menjadi salah satu faktor perusak sistem penyaringan ginjal. Ini seperti pelindung alami dari dalam tubuh. Kelima, kandungan air dalam pepaya cukup tinggi, sekitar 85%. Air yang terkandung dalam pepaya membantu proses hidrasi tubuh secara alami dan membantu memperlancar pengeluaran urin. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko pembentukan batu ginjal, terutama pada orang yang jarang minum air putih. Saya sering menyarankan pepaya kepada pasien yang mengalami masalah batu ginjal akibat dehidrasi kronis, karena air dari buah-buahan seperti pepaya dapat membantu melarutkan mineral dalam saluran kemih sebelum mengendap menjadi batu. Tapi tentu saja, cara mengonsumsi pepaya juga perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal. Pilih pepaya matang alami, bukan yang diperam dengan bahan kimia. Pepaya matang secara alami biasanya lebih harum dan warnanya oranye cerah. Konsumsi dalam porsi kecil, sekitar 150 gram per hari, atau seukuran kepalan tangan. Waktu terbaik makan pepaya adalah 30 menit sebelum makan utama, agar enzim papain membantu pencernaan makanan berikutnya. Hindari mencampur pepaya dengan susu kental manis, gula pasir, atau sirup. Makan pepaya dalam bentuk alami adalah pilihan terbaik. Bagi Anda yang memiliki riwayat alergi lateks atau buah tropis tertentu, perhatikan reaksi tubuh. Jika muncul gatal atau rasa tidak nyaman, hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Pemirsa yang saya hormati, ada satu mitos yang perlu saya luruskan. Banyak orang percaya bahwa makan pepaya setiap hari bisa menyebabkan ketergantungan buang air besar atau membuat pencernaan malas. Itu tidak benar. Justru konsumsi pepaya yang teratur bisa menjaga kesehatan saluran cerna dan mencegah sembelit kronis, yang bila dibiarkan bisa memengaruhi penyerapan nutrisi dan berdampak pada kerja ginjal. Apalagi untuk lansia, yang cenderung lebih jarang minum air, kurang serat,
dan metabolisme melambat, pepaya bisa menjadi solusi alami yang aman dan murah. Dalam beberapa kasus, pasien lansia yang saya tangani mengalami peningkatan fungsi ginjal hanya dengan menambah asupan buah segar seperti pepaya dan mengurangi makanan tinggi garam serta gula. Sahabat FJR Gemilang, pelajaran penting dari pembahasan ini adalah bahwa tidak semua upaya untuk menjaga ginjal harus mahal atau rumit. Terkadang, solusi terbaik ada di sekitar kita. Buah yang tumbuh di halaman rumah, dijual di pasar dengan harga Rp5.000 per potong, tetapi memiliki efek besar bagi tubuh jika dikonsumsi dengan benar. Di tengah arus informasi yang kadang menyesatkan, kita perlu bijak memilah mana pola makan yang sehat dan mana yang hanya ikut tren. Pepaya telah terbukti dalam berbagai studi sebagai buah tropis yang mendukung detoksifikasi tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, dan membantu menjaga kesehatan ginjal secara menyeluruh. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengajak Anda mencatat satu hal penting. Pepaya bukan hanya buah pencuci perut, tetapi pelindung ginjal yang bekerja diam-diam setiap hari, tanpa efek samping dan tanpa biaya mahal. Jika Anda ingin mulai hidup sehat hari ini, jadikan pepaya sebagai bagian dari menu harian Anda. Ajarkan juga kepada keluarga, ibu, ayah, anak-anak, dan cucu, agar mereka tumbuh dalam kebiasaan makan yang sehat sejak dini. Di bab berikutnya, kita akan kembali ke sisi yang lebih mengkhawatirkan, membahas buah populer lainnya yang sangat disukai banyak orang, tetapi menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal, terutama karena kandungan kalium yang sangat tinggi. Buah tersebut adalah pisang. Kita akan mengupas kenapa pisang bisa memicu hiperkalemia yang fatal, siapa yang perlu membatasi konsumsinya, dan bagaimana cara konsumsi aman bagi pasien ginjal kronis. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membahas pepaya sebagai buah pelindung ginjal yang luar biasa dan terjangkau, sekarang saatnya kita melangkah ke pembahasan yang mungkin sedikit mengejutkan bagi banyak orang. Kita akan membahas sebuah buah yang sangat populer di seluruh dunia, bahkan dijuluki sebagai buah kebahagiaan, karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan efek positifnya terhadap suasana hati. Namun, di balik semua itu, pisang bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan ginjal, khususnya bagi mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Pisang adalah buah yang sangat familiar di Indonesia. Hampir setiap rumah pernah menyajikannya, baik sebagai makanan pencuci mulut, camilan, bahan kue, hingga pelengkap sarapan. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan mudah dicerna. Tetapi justru karena kemudahan itulah, banyak orang tidak menyadari bahwa konsumsi pisang berlebihan bisa memicu masalah serius bagi ginjal, terutama karena tingginya kandungan kalium atau potasium di dalamnya. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien yang pernah saya tangani. Namanya Pak D. Arto Sutrisno, usia 71 tahun, tinggal di Semarang. Beliau datang dengan keluhan sesak napas, lemas, dan jantung berdebar. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa kadar kalium darah beliau sangat tinggi, mencapai angka yang mengkhawatirkan. Bahkan, EKG menunjukkan adanya gangguan irama jantung yang berpotensi mematikan. Saya segera menanyakan pola makan beliau sehari-hari. Ternyata Pak D. Arto mengaku mengonsumsi 2 buah pisang setiap hari. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, "Saya dengar pisang bagus buat jantung dan bikin perut kenyang, Dok." Pernyataan ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar untuk semua orang, terutama yang memiliki gangguan ginjal seperti Pak D. Arto. Dalam tubuh manusia, kalium adalah mineral penting yang membantu menjaga detak jantung tetap stabil, mendukung fungsi otot, dan menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah. Namun, ginjal memiliki peran utama dalam menjaga agar kadar kalium dalam darah tetap dalam batas aman. Ketika ginjal mulai mengalami penurunan fungsi, kemampuan tubuh untuk membuang kelebihan kalium pun ikut terganggu, dan inilah yang menyebabkan hiperkalemia, atau kadar kalium berlebih dalam darah. Mari kita telaah lebih dalam mengapa pisang bisa menjadi berbahaya bagi penderita ginjal. Pertama, 1 buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400–450 mg kalium. Ini adalah jumlah yang cukup tinggi, apalagi jika dikonsumsi lebih dari 1 buah per hari. Untuk orang dengan ginjal sehat, kalium ini akan dibuang dengan efisien melalui urin. Tetapi bagi penderita gangguan ginjal, kalium akan menumpuk dalam darah, dan jika melebihi ambang batas, bisa menyebabkan gangguan irama jantung, bahkan henti jantung mendadak. Kedua, gejala hiperkalemia seringkali tidak spesifik dan muncul mendadak. Anda mungkin hanya merasa sedikit lelah, otot melemah, atau denyut jantung tidak beraturan. Tapi jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berlanjut menjadi aritmia berat yang merupakan kondisi darurat medis.
Itulah mengapa banyak pasien penyakit ginjal yang tiba-tiba jatuh sakit parah hanya karena pola makan yang tampaknya sepele. Ketiga, pisang sangat mudah dikonsumsi dan sangat umum dijadikan bagian dari makanan sehat. Inilah yang membuat banyak penderita ginjal tidak menyadari bahayanya. Bahkan beberapa diet populer menyarankan konsumsi pisang sebagai sarapan sehat. Padahal, bagi orang dengan gangguan ginjal, konsumsi rutin pisang justru bisa memperburuk kondisi. Keempat, selain kandungan kalium yang tinggi, pisang juga mengandung gula alami dalam jumlah sedang hingga tinggi, tergantung tingkat kematangannya. Bagi penderita nefropati diabetik, yaitu komplikasi ginjal akibat diabetes, konsumsi pisang matang yang terlalu manis bisa memicu lonjakan gula darah, mempercepat kerusakan jaringan ginjal, dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lalu bagaimana solusinya? Apakah pisang harus dihindari sepenuhnya? Tidak selalu. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, pisang tetap bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Tapi bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal, hipertensi, atau diabetes, perlu membatasi bahkan menghindari pisang, tergantung pada stadium penyakit dan hasil laboratorium terakhir. Berikut ini panduan praktis yang bisa dijadikan acuan. Jika fungsi ginjal Anda normal dan tidak memiliki riwayat hipertensi atau diabetes, Anda boleh makan 1 buah pisang ukuran sedang per hari. Jika Anda memiliki penyakit ginjal kronis stadium 3 atau lebih, hindari pisang, atau konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Jika Anda benar-benar ingin makan pisang, pilih pisang yang belum terlalu matang, karena kandungan kaliumnya sedikit lebih rendah daripada pisang matang penuh. Jangan konsumsi pisang bersamaan dengan makanan tinggi kalium lain seperti alpukat, kentang, atau tomat. Kombinasi ini bisa membuat kadar kalium Anda naik drastis. Lakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin untuk memantau kadar kalium dalam darah, terutama jika Anda sudah memiliki penyakit ginjal atau menjalani pengobatan tertentu. Sahabat FJR Gemilang, saya sering mendapat pertanyaan seperti ini. Dok, saya cuma makan 2 buah pisang setiap pagi, kok bisa jadi masalah? Jawabannya ada pada kondisi tubuh masing-masing. Yang menentukan aman atau tidaknya suatu makanan bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kondisi organ yang menerimanya. Ginjal yang sehat bisa memproses kalium dan gula dengan baik. Tapi ginjal yang sudah mulai melemah akan kesulitan, dan itulah yang membuat makanan biasa bisa menjadi bumerang. Sebagai dokter yang sudah menangani pasien ginjal selama lebih dari 15 tahun, saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa pola makan adalah faktor utama yang menentukan arah kesehatan ginjal seseorang. Banyak pasien yang awalnya hanya memiliki penurunan ringan fungsi ginjal, akhirnya harus menjalani cuci darah hanya karena kesalahan pola makan yang terus diulang. Salah satunya karena konsumsi buah tinggi kalium secara berlebihan, seperti pisang. Sebaliknya, banyak pula pasien yang berhasil menjaga kualitas hidup mereka dan memperlambat progresivitas penyakit ginjal hanya dengan memperbaiki apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Ini membuktikan bahwa makanan bukan hanya sumber energi, tapi juga bisa menjadi obat atau racun, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Sebagai penutup bab ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting. Pisang memang buah yang kaya nutrisi, tapi bukan untuk semua orang dan bukan dalam jumlah sembarangan. Jika Anda atau anggota keluarga memiliki penyakit ginjal, sebaiknya pertimbangkan ulang konsumsi pisang, dan ganti dengan buah-buahan yang lebih ramah ginjal seperti apel atau pepaya. Di bab berikutnya, saya akan membahas 2 prinsip penting dalam menjaga kesehatan ginjal, yaitu mengontrol asupan air dan garam. Banyak orang salah kaprah tentang keduanya. Ada yang terlalu sedikit minum air karena takut ginjalnya kelelahan. Ada pula yang tidak sadar konsumsi garamnya berlebihan setiap hari. Semua ini akan saya jelaskan secara rinci agar Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang, di bab-bab sebelumnya kita telah mengupas berbagai jenis buah yang berdampak baik maupun buruk terhadap fungsi ginjal. Namun selain memperhatikan jenis makanan dan buah yang dikonsumsi, ada 2 hal yang tidak kalah penting dan seringkali justru terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengaturan asupan air dan pengendalian konsumsi garam. Keduanya tampak sepele, tetapi peran mereka sangat besar dalam menentukan sehat atau tidaknya ginjal seseorang dalam jangka panjang. Izinkan saya memulai dengan satu kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu saat saya sedang berbelanja sayur di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Di sana saya melihat seorang nenek sedang memilih sayuran sambil berbincang dengan pedagang. Beliau berkata, "Ginjal saya katanya lemah, jadi saya sekarang mengurangi minum air. Takutnya makin berat kerjanya." Mendengar kalimat itu, saya langsung tergerak untuk mendekat dan menjelaskan.
Karena ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum di masyarakat kita, mengira bahwa minum air terlalu banyak bisa memperparah kondisi ginjal. Padahal faktanya justru sebaliknya. Selama ginjal Anda masih bekerja dan belum ada kondisi gagal ginjal berat atau edema parah, maka air sangat diperlukan untuk membantu ginjal menjalankan fungsinya. Air berperan sebagai pelarut alami bagi racun dalam darah, membantu pembentukan urin, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh secara keseluruhan. Mari kita uraikan lebih rinci mengenai aturan minum air yang benar berdasarkan kondisi tubuh. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, disarankan untuk minum minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas air per hari. Jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas fisik, cuaca, dan kondisi tubuh. Misalnya, jika Anda banyak berkeringat atau sedang beraktivitas di luar ruangan, tentu kebutuhan air akan lebih tinggi. Jika asupan air kurang, maka urin akan menjadi lebih pekat, volume urin menurun, dan ini bisa menyebabkan penumpukan zat limbah dalam darah, serta meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaliknya, pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal yang disertai edema atau pembengkakan, maka asupan air perlu dibatasi secara ketat. Namun pembatasan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti rumus khusus yang sederhana namun efektif. Jumlah air yang diminum hari ini, jumlah total urin hari kemarin, 500 ml. Tambahan 500 ml itu diberikan untuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat dan pernapasan. Sebagai contoh, jika Anda buang air kecil sebanyak 1000 ml kemarin, maka hari ini Anda hanya boleh minum sekitar 1500 ml. Ini adalah cara aman untuk memastikan ginjal Anda tidak kelebihan beban cairan yang akhirnya akan menumpuk di tubuh dan menyebabkan pembengkakan atau sesak napas. Ini juga akan membantu mencegah keharusan menjalani dialisis lebih cepat. Sekarang, mari kita berpindah ke prinsip yang kedua, yaitu pengendalian konsumsi garam. Sahabat FJR Gemilang, tahukah Anda bahwa konsumsi garam berlebih adalah salah satu faktor utama penyebab hipertensi dan kerusakan ginjal dalam jangka panjang? Garam mengandung natrium, dan jika jumlah natrium dalam darah terlalu tinggi, maka tubuh akan menahan lebih banyak air untuk mengencerkannya. Akibatnya, volume darah meningkat, dan ini akan memberikan tekanan tambahan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Jika tekanan ini terjadi terus-menerus, maka lama-kelamaan filter halus di ginjal akan rusak. Sama seperti saringan air rumah tangga yang lama-kelamaan akan bocor jika terus dialiri air dengan tekanan tinggi. Inilah yang terjadi dalam tubuh ketika kita tidak mengontrol konsumsi garam harian. Lalu berapa batas aman konsumsi garam yang disarankan? Menurut pedoman WHO dan Organisasi Nefrologi Internasional, konsumsi garam harian tidak boleh melebihi 6 gram per hari, atau setara dengan sekitar 1 sendok teh garam dapur. Namun perlu diketahui bahwa kebanyakan dari kita sudah melebihi angka ini tanpa sadar, karena garam tidak hanya berasal dari yang kita tambahkan saat memasak, tetapi juga tersembunyi di berbagai makanan olahan. Beberapa sumber garam tersembunyi yang perlu diwaspadai antara lain makanan kalengan seperti sarden atau sayur kaleng, mie instan dan bumbu kemasan, saus tomat, kecap, saus sambal pabrikan, keripik kemasan, camilan asin, dan biskuit, daging olahan seperti sosis, ham, nugget, sayur asin, ikan asin, dan terasi. Kita perlu menyadari bahwa pengendalian garam bukan hanya tentang mengurangi rasa asin pada lidah, tetapi tentang menyelamatkan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Untuk itu, berikut beberapa tips praktis mengurangi asupan garam tanpa mengorbankan rasa. Gunakan rempah-rempah segar seperti bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, dan serai untuk memberi rasa alami pada masakan. Tambahkan perasan jeruk nipis atau air lemon sebagai pengganti rasa gurih pada lauk seperti ikan dan ayam. Biasakan mencicipi makanan sebelum menambahkan garam, karena banyak orang menambahkan garam berdasarkan kebiasaan, bukan kebutuhan rasa. Saat makan di luar, minta makanan dibuat dengan sedikit garam atau tidak diberi tambahan garam sama sekali. Kurangi kebiasaan menyimpan bumbu penyedap instan dan mulai membuat bumbu masakan sendiri dari bahan alami. Sahabat FJR Gemilang, saya paham bahwa tidak semua orang bisa langsung mengubah kebiasaan makan dalam semalam. Tapi percayalah, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih bermanfaat daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Anda bisa mulai dari mengurangi jumlah garam dalam masakan sebanyak 1/4 sendok teh per hari, dan tubuh Anda akan menyesuaikan lidah dalam waktu 2 minggu. Begitu pula dengan air. Mulailah dengan membiasakan minum air putih di pagi hari, kemudian bawa botol air kemanapun Anda pergi agar tidak tergoda membeli minuman manis. Dengan mengatur konsumsi air dan garam,
Anda telah memberikan bantuan besar kepada ginjal untuk tetap sehat dan berfungsi optimal. Sebagai penutup bab ini, saya ingin menegaskan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari adalah kunci utama bagi kesehatan ginjal kita. Ginjal tidak akan mengeluh saat dipaksa bekerja keras, tetapi perlahan akan kehilangan kemampuannya jika terus-menerus dibebani tanpa perbaikan pola hidup. Jangan tunggu gejala muncul baru bertindak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di bab terakhir nanti, saya akan merangkum seluruh pembahasan kita dari awal hingga akhir. Kita akan meninjau kembali 3 buah yang bermanfaat dan 3 buah yang berbahaya bagi ginjal, serta prinsip-prinsip sederhana yang bisa Anda terapkan untuk menjaga ginjal tetap sehat seumur hidup. Sampai jumpa di bab penutup. Sahabat pemirsa channel FJR Gemilang yang budiman, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama sejak awal pembahasan. Dari pemahaman bahwa tidak semua buah aman bagi ginjal, hingga bagaimana mengatur asupan air dan garam secara bijak, semua ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk membantu Anda membangun kesadaran dan kebiasaan yang mendukung kesehatan ginjal. Di bab penutup ini, izinkan saya mengajak Anda untuk merenung sejenak dan mereview poin-poin penting yang telah kita pelajari. Karena sebagaimana sebuah perjalanan tidak lengkap tanpa tujuan, maka edukasi ini tidak lengkap tanpa kesimpulan yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari 3 jenis buah pelindung ginjal yang telah kita bahas. Cranberry, buah kecil berwarna merah ini memiliki kandungan antosianin dan proantosianidin tipe A yang sangat efektif dalam melawan radikal bebas dan mencegah infeksi saluran kemih. Dengan minum jus cranberry tanpa gula atau makan cranberry kering dalam porsi kecil setiap hari, Anda dapat menurunkan risiko proteinuria dan menjaga kesehatan saluran kemih, terutama bagi wanita lansia. Apel, buah sederhana ini mengandung serat larut air, pektin, quercetin, dan kalium dalam jumlah sedang, sehingga sangat ideal untuk membantu tubuh menyaring limbah tanpa membebani ginjal. Penelitian panjang dari Universitas Harvard bahkan menunjukkan bahwa makan 1 apel per hari dapat mengurangi risiko penyakit ginjal kronis hingga 30%. Pepaya, selain sebagai pelancar pencernaan, pepaya memiliki enzim papain, vitamin C tinggi, air yang melimpah, dan karotenoid seperti likopen. Semua ini membantu mengurangi beban limbah nitrogen, mencegah pembentukan batu ginjal, dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Pepaya adalah contoh nyata bahwa makanan sederhana bisa menjadi penyelamat yang luar biasa. Kemudian, mari kita ingat kembali 3 buah yang harus diwaspadai karena dapat merusak ginjal, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa kontrol. Anggur, kaya fruktosa, tinggi gula, dan sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar. Anggur dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat dan memperberat kerja ginjal. Bagi penderita diabetes dan penyakit ginjal kronis, anggur bisa menjadi pemicu gangguan serius, bahkan mempercepat laju kerusakan ginjal. Leci, meskipun segar dan manis, leci mengandung fruktosa tinggi dan bisa memicu asam urat, batu ginjal, serta hiperkalemia. Konsumsi leci berlebihan sangat berisiko bagi orang yang memiliki riwayat penyakit ginjal, asam urat, atau diabetes. Pisang, buah yang sering dianggap paling aman ini ternyata mengandung kalium sangat tinggi. Pada orang dengan gangguan ginjal, kalium yang tidak bisa dikeluarkan dengan efisien akan menumpuk di dalam darah dan memicu gangguan irama jantung, kelemahan otot, hingga henti jantung mendadak. Selain pengenalan buah-buahan, kita juga telah membahas 2 prinsip utama yang harus diterapkan setiap hari untuk menjaga ginjal tetap sehat. Pengaturan asupan air, jangan terlalu sedikit dan jangan pula berlebihan. Gunakan rumus praktis. Jumlah urin hari sebelumnya 500 ml untuk penderita ginjal. Bagi orang sehat, minumlah minimal 2 liter per hari, kecuali ada larangan medis. Pengendalian konsumsi garam, maksimal 6 gram per hari atau setara 1 sendok teh. Perhatikan sumber garam tersembunyi dalam makanan olahan dan camilan. Gantilah bumbu instan dengan rempah-rempah alami dan batasi penggunaan kecap, saus, dan makanan kemasan tinggi natrium. Sahabat FJR Gemilang, ginjal adalah organ vital yang sering bekerja dalam diam. Tidak seperti jantung yang berdetak keras, atau paru-paru yang terdengar saat kita bernapas, ginjal menjalankan tugasnya tanpa suara, menyaring darah, menjaga keseimbangan cairan, mengeluarkan limbah, dan mengatur tekanan darah. Karena bekerja dalam senyap, kerusakan ginjal seringkali tidak disadari hingga sudah mencapai tahap yang parah. Namun Anda masih punya pilihan. Anda masih punya waktu untuk berubah. Jangan tunggu hingga tubuh Anda memberi peringatan dalam bentuk nyeri pinggang, bengkak di kaki, tekanan darah melonjak, atau kadar kreatinin melampaui batas normal. Jangan tunggu sampai dokter berkata bahwa Anda harus mulai menjalani cuci darah.
Mulailah dari hari ini. Cermati makanan yang Anda konsumsi. Tinjau ulang kebiasaan harian Anda. Apakah Anda sudah cukup minum air putih? Apakah garam di dapur Anda digunakan secukupnya? Apakah Anda masih menganggap semua buah itu aman tanpa membedakan mana yang cocok dan mana yang perlu dibatasi? Kesadaran adalah langkah awal, tapi tindakan nyata adalah yang menyelamatkan. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai sekarang. Buat daftar buah yang aman dan tidak aman bagi ginjal Anda, lalu tempel di dapur atau kulkas sebagai pengingat. Sediakan air putih bersih dalam botol khusus, dan biasakan minum dalam jumlah cukup setiap hari. Masak sendiri makanan di rumah. Kurangi beli makanan cepat saji atau kemasan yang tidak jelas kadar garam dan gulanya. Edukasi anak-anak dan cucu tentang pentingnya menjaga ginjal sejak muda. Lakukan pemeriksaan darah dan urin secara berkala, terutama jika Anda sudah berusia di atas 50 tahun atau memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Sahabat FJR Gemilang, saya sangat berharap bahwa seluruh pembahasan kita dalam video ini bukan hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi benar-benar menjadi motivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam hidup Anda. Karena menjaga ginjal bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi tentang menjaga kualitas hidup agar tetap produktif, mandiri, dan bahagia hingga usia lanjut. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan sahabat yang Anda sayangi. Karena bisa jadi, satu informasi kecil ini akan menyelamatkan mereka dari kerusakan ginjal yang tidak mereka sadari. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap semangat menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya bersama kami di channel FJR Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.